Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Reza Mafa, biasa dipanggil Reza. Saya terlahir di dunia ini pada tanggal 24 Januari 1969 pada hari Senin jam 4 pagi, sebelum subuh tepatnya. Saya anak sulung dari 2 bersaudara. Untuk saat ini, hidup saya tak lepas dari yang namanya seni. Terkadang, seni adalah jalan hidup saya. Ada beberapa orang yang menginspirasi saya sampai dengan saat ini. Dan tentunya dalam menjalani hidup, tak lepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari dalam diri ini. Semuanya terangkum dalam diri book saya ini. Kita awali dengan inspire people. Inspire people saya yang pertama yaitu Krisya. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Musisi legendaris yang memiliki lagu Kisah Kasih di Sekolah ini adalah orang yang menginspirasi saya dalam bidang hal bermusik. Suaranya yang tinggi dan lembut membuat saya langsung kepincut akan kemampuannya. Dan yang kedua yaitu Peter Pan. Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Band yang membuat album terlaris sepanjang sejarah permusikan Indonesia adalah inspirasi saya dalam bidang hal bermusik. Kenapa ya? Karena tuh band ini tuh kefokusan dan sangat kerja keras sekali, sehingga tuh band ini bisa bertahan sampai dengan saat ini. Dan yang ketiga yaitu adalah Bambang Pamungkas. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Biasa dipanggil DP, atlet sepak bola nasional yang menginspirasi saya dalam bidang hal olahraga. Sikap intelijensi begitu luar biasa, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Untuk prestasi yang bisa saya berikan terhadap diri ini, yang pertama diawali dari juara 1 lomba vokal grup tingkat sekolah dasar. Waktu itu tuh hadiahnya kalau nggak salah tuh alat tulis ya. Kemudian juara 2 bulu tangkis tingkat remaja Pancoramas Kota Depok pada tahun 2008. Waktu itu kalau nggak salah saya masih berumur kelas 5, masih di bangku kelas 5 SD. Sudah bisa mengalahkan senior saya yang ada terkadang SMP kelas 3, SMA kelas 1. Saya juara 2 di situ. Dan kemudian juara 2 sepak bola tingkat sekolah dasar Gugus Kota Depok pada tahun 2009. Ya, kalau nggak salah waktu itu masih di kelas 5 SD, juara 2, posisi kiper waktu itu. Untuk sekarang ya terkadang saya berbeda bisa. Kemudian juara 1 dan juara 2 futsal SMA Negeri 12 Depok pada tahun 2015 dan 2016. Itu waktu ketika saya masih SMA. Oh iya, untuk bukti-bukti tadi seperti bulu tangkis juara 2 tuh pialanya sudah hilang, sudah rusak, jadi tidak ada bukti yang konkret atas itu, tapi masih teringat di benak merasakan juaranya gimana. Kemudian juara 2 cerdas cermat 19 Depok ya, juara 2 ya, pada tahun 2015. Dan kemudian setelah lulus juara 3 games Pro Evolution Soccer, yaitu sejenis konsol games itu antar kampus di kampus Kosdoro di Lantai. Kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, tentunya banyak sekali kekurangan yang saya miliki dibanding kelebihan. Salah satu kekurangannya yaitu adalah saya suka menunda pekerjaan. Entah kenapa berat banget tuh, sangat berat sekali untuk udah ntar dulu deh kerjaan, di save dulu buat nanti. Tapi pada kenyataannya akan kelabakan pada waktunya. Itu yang pertama, kekurangan saya suka menunda pekerjaan. Yang kedua itu suka mudian. Ya mudi itu terkadang sangat mengganggu sekali ya.
sebelum kita mengerjakan tugas, sesuatu hal yang saya kerjakan itu bukan tugas saya dulu, tapi moodi yang saya dulu, yang saya atasi, sehingga itu bisa rileks dalam mengerjakan tugas apapun. Itu tadi kekurangan. Kelebihan, sepertinya saya tidak bisa menilai kelebihan atas diri saya, karena yang bisa menilai adalah teman-teman semua. Tetapi saya bisa merangkum kelebihan yang saya miliki, yaitu adalah yang pertama, saya pekerja keras orang. Ya, karena saya tidak percaya namanya bakat, sehingga saya peraih atas kerja keras. Oke, dapat menciptakan instrumen lagu bisa jadi untuk saat ini. Menyukai akan satu hal baru, kelebihan. Dapat bekerja sama dengan tim secara baik. Oke. Respect terhadap akan suatu hal apapun. Kayak itu bukan kelebihan, kayak itu kewajiban. Selanjutnya, goal settings. Oke. Ini goal setting yang saya miliki, yang dibuat secara fisik. Untuk softnya sudah saya kirimkan ke email. Yang pertama, kita mulai dari lulus sarjana tepat waktu. Mahasiswa mana yang tidak ingin kuliah lulus tepat waktu dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya? Ya, ini adalah impian saya. Saya harus memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada agar bisa mewujudkan impian saya ini, lulus sarjana dan melanjutkan pendidikan. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan. Bekerja sesuai passion dan skill adalah fokus utama saya setelah lulus dari kuliah ini. Mendapatkan pundi-pundi uang, apalagi secara mandiri, merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan. Memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Ini merupakan cita-cita mulia yang saya miliki. Semoga dapat terwujud. Amin. Mempunyai rumah sangat menyenangkan pasti. Di usia muda sudah memiliki rumah sendiri. Maka dari itu, saya akan tetap berusaha untuk menggapai impian ini. Yang kelima, menikah. Menikah adalah ibadah. Apalagi jika lo menikah dengan sang dambaan hati, pasti sangat sempurna. Tetapi jauh dari hal ini, saya harus mempersiapkan segala hal sebelum melakukannya. Yang keenam, tentunya memiliki anak. Memiliki anak dan merawatnya bersama keluarga adalah sesuatu hal yang terpenting bagi saya. Selaku ayah nantinya, saya ingin melihat tumbuh dan berkembangnya anak secara langsung, agar kelak suatu saat nanti jika anak itu sudah besar, ia bisa mengetahui kasih sayang yang diberikan. Yang ketujuh, memiliki studio rekaman sendiri. Senang rasanya jika hobi dapat tersalurkan, dan bermusik adalah kesukaan saya. Memiliki studio rekaman sendiri merupakan goal setting jangka panjang saya. Semoga dapat terwujud. Yang kedelapan, berwirausaha. Ya, berwirausaha. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Senang rasanya jika membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Cepat atau lambat, menjadi entrepreneur akan saya selalu usahakan untuk mewujudkan. Amin. Yang kesembilan, traveling. Traveling bersama keluarga kecil saya nantinya adalah suatu hal yang menyenangkan. Mengelilingi Indonesia serta melihat keindahan dan kecantikan yang dimiliki tanah air merupakan suatu kenikmatan yang tak dapat terhindarkan. 10. Membuat konser. Kecintaan saya terhadap musik memang tak terhindarkan. Kecintaan yang saya miliki ini akan saya lampiaskan tentunya dalam membuat konser berskala kecil. 11. Mendirikan sekolah bagi mereka. Senang rasanya jika berbagi pengetahuan bagi mereka yang membutuhkan. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Sekolah adalah solusi yang terbaik bagi mereka untuk menuangkan bakat serta ide yang mungkin terpendam. Ya, terpendam dalam diri mereka. Semoga dapat terwujud. Mungkin itu saja dream book ataupun goal setting yang saya bisa berikan. Mohon maaf dalam penjelasan deskripsi goals tadi terkesan singkat. Tetapi saya selalu berprinsip, selalu berusaha menjadi pribadi yang sederhana dalam ucapan, tetapi istimewa dalam tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat.